Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imhidin Munir. Pada tanggal 25 Juni 2025, saya akan memaparkan hasil tugas terstruktur saya mengenai kondisi kemiskinan dan tingkat pengangguran di era digital. Kondisi saat ini, tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran. Pada tingkat kemiskinan menurun dari 9,36% pada Maret 2023 turun menjadi 9,03% pada Maret 2024. Kemiskinan ekstrim turun dari 1,12% ke 0,83%. Namun, jika diukur dengan standar upper middle income yaitu sebesar 6,85 US dollar per hari, 60,3% penduduk atau 171 juta orang masih hidup di bawah. Yang kedua, tingkat pengangguran pada Februari 2025 sebesar 4,76%, turun 0,06 dibanding Februari 2024, 4,82%. Jumlah pengangguran mencapai 7,28 juta orang, naik 83.000 dari tahun sebelumnya. Partisipasi angkatan kerja meningkat 3,67 juta, sehingga meski penyerapan kerja naik 3,59 juta, jumlah pengangguran juga bertambah. Hubungan teori dan realita. Teori pertama, skill-based technological change. Digital meningkat produktivitas pekerja terampil, sementara pekerja yang kurang terampil tertinggal. Realitanya, lulusan sarjana pengangguran D1, S1 ke atas masih tinggi, 12,12% pada Februari 2024, mencerminkan mismatch keterampilan. Teori yang kedua, routine-based technological change. Otomatisasi mengurangi pekerjaan rutin, mendorong pengangguran struktural. Banyak pekerja di sektor primer seperti pertanian 28,5% dan perdagangan 19,3% yang berisiko kehilangan pekerjaan karena digitalisasi. Teori yang ketiga, digitalisasi dan akses ke keuangan inklusif. Studi menunjukkan digital payment, misalnya QRIS, dapat mengurangi kemiskinan melalui inklusi keuangan dan efisiensi transaksi. Namun, tanpa literasi dan regulasi, risiko utang konsumen meningkat. Tantangan di era digital itu ada empat. Yang pertama, skill mismatch. Yang kedua, digital divide. Yang ketiga, inklusi keuangan butuh literasi. Yang keempat, perubahan struktural pasar kerja. Yang pertama, skill mismatch. Lulusan high skill menghadapi pengangguran karena tidak sesuai permintaan. Yang kedua, digital divide. UMKM di wilayah terpencil masih belum siap digital, akses internet dan literasi terbatas. Yang ketiga, inklusi keuangan butuh literasi. Meski akses kerja sama dengan QRIS tumbuh tajam, literasi masih lemah, berisiko utang. Perubahan struktural pasar kerja. Peningkatan sektor e-commerce dan gig economic, pekerjaan formal makin rentan tanpa jaminan sosial. Rekomendasi kebijakan dan solusi. Targetnya, target rekomendasi pendidikan dan pelatihan. Rekomendasinya kurikulum vokasi dan pelatihan ulang, reskilling berbasis digital, kolaborasi kampus industri. Prioritas untuk remit lulusan D4 dan S1. Target dukungan UMKM digital, rekomendasi perluasan fasilitas digitalisasi, UKM platform seperti Bukalapak, BRI Agent, QRIS, insentif fiskal dan akses pembiayaan mikro digital.
literasi dan inklusi keuangan. Rekomendasinya edukasi digital finance, wallet, vintage, QRIS, P2P, lending, regulasi kuat dari OJK dan BI. Undang-Undang Vintage 2023. Perlindungan sosial digital. Perlu digitalisasi social safety net, misalnya BST via QRIS, sistem jaring pengaman bagi pekerja gig dan informal, penyusunan kebijakan terintegrasi, sinkronisasi antar BPS, Bank Indonesia, OJK, Kemenaker, dan Kemendikbud, kebijakan adaptif berbasis data, Sakernas, PISA, Digital Economic Index, termuat dalam RTKN 2025 sampai 2029. Oke, kesimpulannya kemiskinan dan pengangguran menurun, tapi disrupsi digital meningkat, menciptakan tantangan baru, kesenjangan kalian, informalitas kerja, dan risiko hutang. Yang kedua, digitalisasi bisa jadi solusi bila diiringi dengan pelatihan keahlian digital, akses dan literasi keuangan, dukungan untuk UMKM, serta perlindungan sosial adaptif. Yang ketiga, perlu integrasi teori teknologi based shift dengan kebijakan praktif RTKN, inklusi keuangan, digital safety net untuk mempercepat transisi adil menuju ekonomi digital yang inklusif. Oke, sekian pemaparan dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.